Assalamu alaikum and welcome to season 2 of Journey of a Backpacker. This season I'm traveling across Java, 30 cities, 30 mosques, incredible people along the way. And my mission is to learn the story of Islam here in Indonesia, a story of tolerance and respect, and I can't wait to take you along with me. Bismillah. Assalamu alaikum and welcome to another episode of Journey of a Backpacker, where I travel across Java learning from the history and the culture. Today, I'm in the city of Purwokerto, here in central Java, and I've got lots of places to visit today, inshallah. I'm going to first start off with the masjid, which is right behind me, the Grand Mosque of Purwokerto, and then I'm going to check out a museum and, of course, the food. Can't forget the food. Let's have a great time, inshallah. So here we are inside the Grand Mosque. Look how beautiful it is. Just incredible. As always, I'm here to learn about the history and the architecture of this place. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raif. Saya Sudarman. Masya Allah. Sudarman. Di sini saya sebagai selaku anggota pembina yayasan Masjid Agung Baitul Salam. Masya Allah, Masya Allah. So brother, can you tell me about the history of Baitul Salam? Sejarah singkat berdirinya Masjid Agung Baitul Salam ini sekitar tahun 1910, di mana masyarakat Muslim diberikan tanah wakaf oleh Bapak Muhammad Dirjo, mantan pengelola Landrat zaman dahulu. Kemudian masyarakat Muslim bergotong royong mendirikan sebuah masjid yang kemudian diberikan nama Masjid Agung Baitul Salam. Jadi masjid ini adalah untuk umat Muslim. Bukan, kita tidak pandang golongan-golongan umat itu, selama dia Muslim, disinilah tempat beribadahnya. Masya Allah, Masya Allah. Is this the original mosque? Or is this renovated? It looks pretty new. Bangunan dari dulu, pertama berdasarkan sejarah, bangunan sederhana. Belum sebesar masjid yang sekarang ini ada. Jadi sudah ada 2 tahapan rehab. Yang pertama tahun 1974, yakni oleh Bupati Soekarno Agung. Kemudian yang kedua oleh Bapak Bupati Djoko Sudantoko. Ditambah serambi yang sekarang dilihat ini, yang kita lihat ada langit-langit sebagai bukti keindahan alam. Kemudian posisi masjid sangat strategis, di mana di depannya adalah alun-alun sebagai lambang berkumpulnya umat, di mana umat berbondong-bondong ke alun-alun. Kemudian di depannya adalah pemerintah daerah, yaitu Pendopo Cipanji Kabupaten Banyumas. Itu melambangkan di mana di sana para umaro berkumpul, kemudian berdiskusi, melaksanakan tugasnya, mengemban tugas umaroknya. Sedangkan di Masjid Agung, disinilah para ulama berkumpul untuk membimbing masyarakat Banyumas pada khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya yang beragama Islam dalam rangka membangun manusia, membangun fisiknya juga, membangun rohaninya juga, dalam rangka menyiapkan mental umat Indonesia dan khususnya yang beragama Islam. Masya Allah. Is there any particular philosophy behind the architecture of this place? Ya, kalau urusan bentuk-bentuk dan posisi bangunan masjid, ini mungkin dulu dari bapak-bapak waktu zaman kuno yang mendesain demikian rupa yang kelihatan indah. Sedangkan beliaunya yang menggarap bentuk-bentuk bangunan ini, beliau-beliaunya orang kuno dan kita sendiri secara langsung tidak tahu. Dan ini merupakan hidayah dari Allah bahwa pada zaman dulu ternyata bapak-bapak kita sudah bisa mendesain masjid ini dalam rangka keindahan yang cukup sempurna. Inshallah. That's awesome. So, aside from being a masjid and the 5 daily prayers, what other activities does the masjid have for the community surrounding it? Kegiatan di Masjid Agung berbagai macam kegiatan seperti Taman Pendidikan Al-Quran. Kajiannya diantaranya hari Senin, Selasa, kemudian Rabu, kemudian Jumat dan Sabtu. Sedangkan setiap Ahad pagi jam 6 sampai dengan jam 7
Kemudian kegiatan pengajian yang rutin adalah habis sholat maghrib sampai dengan sholat isya, kemudian ba'da sholat subuh sampai sekitar jam setengah 6 pagi. Kemudian masjid ini tahun 2006 mulai dikelola oleh yayasan, namanya Yayasan Masjid Agung Batu Salam, sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan khususnya pemerintah Indonesia bahwa masjid-masjid harus berbadan hukum. Do you mind if I take a look around? Ya, dipersilakan monggo ke Oke. keliling dan melihat-lihat. Terima kasih. Thank you so much. Wow, I love the colors of this place. For some it may not be that important, but for me it's actually really, really cool. Never live to see another day, but what I know indeed. I don't know if you noticed, but there's a huge dome on the way in, the first part of the mosque, and then there's another dome here. I thought that there was only one dome. Down inside is what I feel, and it's Wow, I wish I could rest here forever because I'm really tired. But I have to go check out what I heard was the first bank in Indonesia and a museum. That's awesome, right? Let's check it out.